Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan aku, Alwi Ilma Firdausi, biasa dipanggil Alwi. Apakah Alwi? Nah, di sini aku akan menerangkan bagaimana cara mencari keuntungan maksimum menggunakan metode Simplex dengan bantuan Excel. Tentunya yang pertama kita harus mempunyai masalah. Masalah yang aku punya yaitu seorang pedagang sepeda ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000 dan sebuah sepeda balap 1 juta, maka keuntungan maksimum yang diterima pedagang adalah pertama kita buat dulu modal matematika dari permasalahan ini. Nah, dari permasalahan ini dapat fungsi kendalanya X1 plus X2 kurang dari sama dengan 25, 150 X1 plus 200 X2 kurang dari 4.200. Fungsi kendala non negatifnya X1, X2 lebih dari sama dengan 0 dan fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 500.000 X1 plus 1 juta X2. Lalu merubah pertidaksamaan menjadi persamaan menggunakan set variabel sehingga dapat untuk fungsi kendalanya X1 plus X2 plus S1 sama dengan 25, 150 X1 plus 200 X2 plus S2 sama dengan 4.200, syarat variabel X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0, dan fungsi objektifnya Z dikurangi 500.000 X1 dikurang 1 juta X2 plus 0 kali X1 plus 0 kali S2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan-persamaan ini kita buat tabel simplex awal. Nah, dengan Excel kita buat tabelnya. Tabel Z S1 S2 Z X1 X2 S1 S2 RHS dan rasio. Ini 1, ini 0, 0, ini 500.000, ini 1, ribu, 1 juta, 0, 0, RHS hasilnya itu sama dengan 0. Untuk fungsi tujuan ini di S1-nya 1, 1, 1, ada S1 tadi nilainya di persamaan ke 1, 0, S2-nya nggak ada, LHS-nya 25. Lalu S2-nya tadi 150 untuk S1-nya, X2-nya 200, S1 di S2-nya nggak ada, 0, S2 di persamaan 2 ada 1, terus ini 4.200. Nah, sudah.
Ini merupakan tabel simplex awal. Selanjutnya, kita mencari kolom pivot. Kolom pivot. Nah, kolom pivot ini dicari kolom tuh yang ini. Ini namanya kolom. Kolom pivot ini min 1 juta. Nah, di kolom pivot ini, cara mencarinya, kita mencari nilai Z itu yang paling negatif. Nah, didapatkan untuk kolom pivotnya itu yang paling negatif itu berada di X2. X2. Berarti X2 ini sebagai basic variabelnya. Lalu setelah mencari kolom pivot, kita mencari baris pivot. Baris pivot. Baris pivot. Nah, cara mencari baris pivot ini, kita tentukan rasionya terlebih dahulu. Rasio ditentukan dari RHS ini dibagi dengan nilai X2-nya. Seperti itu. Jadi, sama dengan 25 dibagi dengan 1. Lalu, 4.200 dibagi dengan 200. Nah, dari nilai rasio ini dicari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil yaitu 21. Berarti S2 ini sebagai baris pivot dan S2 sebagai NBF, non-basic variable. Lalu setelah itu kita cari elemennya. Elemen merupakan perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot. Nah, perpotongan kolom pivot dan baris pivot ini elemennya yaitu 200. Nah, ini elemennya. Setelah kita ketemuan elemennya, kita lakukan iterasi untuk mencari fungsi tujuannya atau maksimum. Iterasi. Nah, yang pertama kita ganti dulu S2 ini menjadi X1. Lalu kita bagi baris pivot ini dibagi dengan elemennya ini. Berarti 0 dibagi 200 dengan 0.
150 dibagi 200 sama dengan 0,75. 200 dibagi 200 sama dengan 101 dibagi 200 sama dengan 0,005. 4.200 dibagi 200, 21. Nah, setelah itu, setelah kita membagi baris pivot dengan elemennya, kita cari nilai Z dengan Z, X1 dengan Z, X2 dengan Z. Nah, itu caranya yaitu Z dengan Z dikurangi nilai X2-nya satu baris dengan Z yang ini dikurangi dengan ini dikalikan baris ZX1 ini, ZX1. Nah, dikalikan ini. Seperti itu hasilnya. Untuk ini sama, caranya sama seperti sebelumnya. Ini dikurangi, ini dikali ini. Ini 0 hasilnya. 0 sama dengan 0 dikurangi ini dikali ini. Dengan 0 dikurangi ini kali ini. Nol sama 0 dikurangi ini kali ini. Dengan ini dikurangi ini kali ini. Ini 0, ini 1, sama dengan 0 dikurangi ini dikali ini. Dengan 5 kurangi ini kali ini. Nah, ini belum optimal karena masih ada yang bisa memaksimumkan Z-nya, yaitu di X1-nya. Lalu lakukan langkah selanjutnya dengan mengulangi langkah sebelumnya.